Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ahmad Yulisar, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2021, Angkatan 1, Kelompok 4. Dan di video ini saya akan membahas mengenai agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini terdapat 3 bahasan utama, yaitu manajemen ASN dan merit system. Kedua, pelayanan publik. Dan ketiga, whole of government. Ketiga bahasan ini terkait satu sama lain. So, let's get started. Pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai informasi, pegawai ASN berdasarkan jenisnya terdiri dari 2, yaitu pegawai negeri sipil atau biasa kita kenal dengan PNS, dan yang kedua pemerintah atau maksud saya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dari ASN itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Untuk mewujudkan pelayanan prima, ASN sebagai pelayan publik harus memperhatikan 9 prinsip pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikutnya adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan maupun partai politik. Tugas ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan agar menghasilkan pelayanan yang prima. Dan untuk mewujudkan layanan yang memuaskan publik, maka diperlukan sinergitas antar instansi atau yang biasa kita kenal dengan konsep
whole of government. Last but not least, kita bahas mengenai personal branding. Pada video ini saya mengangkat personal branding ASN Sakti Indonesia Maju. Sakti di sini merupakan akronim dari S, yaitu sinergi. Sebagai ASN wajib untuk dapat bersinergi dengan semua pihak untuk mengembangkan diri maupun instansinya. Kemudian A untuk akuntabel, sebagai aparat negara yang memerankan fungsi perekat pelayan dan pelaksana kebijakan publik, maka ASN harus menerapkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. K. Kreatif, dalam melaksanakan tugas, ASN diharapkan dapat berkreasi untuk mengimprove dan memberikan inovasi terkait tugas dan fungsinya, serta tetap dalam koridor aturan dan norma yang berlaku. T untuk terampil. ASN diharapkan mampu bekerja secara cepat dan memenuhi kebutuhan tiap tugas dan fungsinya dengan cepat maupun akurat. Terakhir adalah I untuk berintegritas. Ini menjadi penting sebab integritas seorang ASN akan mempengaruhi secara keseluruhan baik itu pribadi maupun instansi dari ASN itu sendiri. Kita tahu ASN sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka dengan memegang nilai-nilai ASN Sakti, maka Indonesia maju. Sekian video ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.